Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami muliakan, yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Pembelokan sejarah siapapun dan apapun alasannya, pembelokan sejarah bangsa ini tidak bisa dibiarkan. Karena apa? Ini sangat berbahaya untuk regenerasi kita yang akan datang. Mereka kalau istilah orang Jawa akan kepaten obor. Contoh, yang mendirikan NU itu Mbah Hasyim Asngari, bukan Habib. Harus jelas. Yang bikin lagu Indonesia Raya itu adalah WR Supratman, bukan Habib. Jelas. Terus lagi sejarah-sejarah makam itu harus betul-betul sesuai dengan surat kekancingan. Contoh seperti Mbah Abdul Malik bin Muhammad Ilyas bin Ali Dipowongso, bukan bin Yahya. Jelas toh? Nah, ini ada pesan dari Trah Sambernyowo, walaupun beliau itu perempuan, tapi wah, cetar pembahana ini, sangar ini. Kita dengarkan bagi mereka-mereka yang berani membelokkan sejarah. Kalau ndak bisa dibilangin, dinasihati, dibina, ya dibinasakan. Kita dengarkan. Dalam peperangan itu, kalau orang tidak bisa dibina, ya dibinasakan. Artinya karena Indonesia itu kan negara yang berkedaulatan. Dan beliau juga menceritakan, dia itu masih Trah Pangeran Sambernyowo. Lah kenapa dikatakan Sambernyowo? Lah ini cerita beliau. Kita dengarkan juga. Gubernur VOC waktu itu karena siapapun yang berhadapan dengan beliau akan membawa kematian. Terus banyak sekali pembelokan sejarah. Sekalipun yang membelokkan itu mengatasnamakan tokoh atau ulama lah, dan beliau memberikan penjelasan kepada kita semua, memberikan edukasi kepada kita semua. Yuk kita dengarkan bagaimana penjelasan beliau. Saya Binda SHMKN. Kebetulan saya alumni Lemhanas. Saya juga masih keturunan dari Pangeran Sambernyowo ya, yang dikenal jadi atau Raden Mas Said, atau yang dikenal dengan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo. Beliau putra dari Pangeran Aryo Mangkunegoro Kartosuro yang menikah dengan Raden Ayu Wulan. Kenapa beliau mendapat julukan Pangeran Sambernyowo dari Nicholas Hertzing atau Gubernur VOC waktu itu? Karena siapapun yang berhadapan dengan beliau akan membawa kematian untuk lawan-lawannya. Dan beliau dimakamkan di Astana Mangadep, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, saya Provinsi Jawa Tengah. Jadi saya sebagai alumni Lemhanas RI, saya tidak sependapat dengan mohon maaf, ada beberapa ulama yang berusaha mengganti nama tokoh atau pahlawan yang sebetulnya bukan dari keturunan Timur Tengah. Kalau
orang bilang NKRI harga mati, maka nama leluhur saya juga harga mati buat saya, karena di situ tertulis di kekancing atau kitab atau buku yang biasanya akan menuliskan riwayat silsilah dari A sampai Z keturunan beliau, anak cucu, cicit sampai canggah. Nah, saya pribadi selaku keturunan, saya sebagai alumni Lemhanas, saya juga seorang notaris, saya tidak menyetujui dengan sikap orang-orang yang berusaha merubah sejarah apapun itu. Pengurus pusat di notaris, saya masuk dalam bidang kepemimpinan atau leadership, dan artinya itu juga berhubungan dengan Lemhanas. Nah, di Indonesia ini karena terdiri dari beragam suku, beragam kerajaan ya, dan beragam, mohon maaf, golongan yang mudah terpecah belah. Orang-orang yang, mohon maaf, mengkultuskan seseorang, menurut saya ulamanya kah atau apa, atau mohon maaf, saya bukan benci dengan Habib-Habib itu, tidak, cuman mereka kadang membelokkan sejarah yang seharusnya A menjadi B, kadang sampai Z. Itu yang saya tidak setuju. Dan mereka ini kan pendatang, sedangkan orang Indonesia asli itu, pribumi itu ya menurut saya yang dari Nusantara ini. Jadi apapun yang terjadi saat ini, mengganti nama makam ulama menjadi Habib siapa, bin Yahya atau siapa, itu saya tidak setuju. Bagi saya siapapun orang muslim di dunia itu adalah keturunan Rasulullah. Mau itu Jawa, mau itu Arab, mau itu Timur Tengah, Persia atau yang lainnya, itu semua sama. Yang membedakan kita hanya tingkat keimanan kita, dan khususnya orang Indonesia adalah nasionalisme, patriotisme, komitmen terhadap NKRI. Jadi jangan sampai kita mudah dipecah belah, diadu domba, apalagi dengan mudahnya medsos itu berkembang. Nah, siar kita sebagai seorang muslim, kalau dulu kita perang melawan penjajah itu dengan bambu runcing, dengan keris, dengan tonggak, siar kita sekarang melalui media massa, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, kecanggihan teknologi ini jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memecah belah. Makanya saya pribadi sebagai alumni Lemhanas, saya menekankan kepada orang tua khususnya, dari dasar kita mendidik anak atau ospek itu ditiadakan dengan nilai-nilai Pancasila dikaburkan, itu saya sangat tidak setuju. Jadi apapun yang terjadi, NKRI itu bagi saya harga mati, tumpah darah saya. Dan orang-orang yang berusaha untuk membelokkan arah sejarah, membelokkan arah perjuangan dari pahlawan kita, ya kalau istilah, mohon maaf, karena saya terlahir dalam lingkungan keluarga yang militer, kalau orang dalam peperangan itu, kalau orang tidak bisa dibina ya dibinasakan. Artinya karena Indonesia itu kan negara yang berkedaulatan dengan ada aturan hukum. Nah, bagaimana kita membina atau membinasakan, ya dengan aturan hukum yang berlaku. Kalau memang dia menghina akidah kita, membelokkan arah sejarah kita, ya berarti hukum itu yang akan berbicara. Itu kalau menurut saya. Dan istilahnya, kalau saya pribadi, kalau berbicara menghadapi orang-orang yang seperti ini, lu jual gue borong, bukan gue beli. Artinya apapun yang kalian tawarkan ya akan saya hadapi, walaupun saya ini perempuan. Itu prinsip saya. Jadi tidak ada satupun manusia di dunia ini yang saya takuti. Mau dia pejabat, mau dia jenderal, mau dia pengusaha, kalau memang beliau
beliau itu berusaha membelokkan arah NKRI, arah Pancasila dengan doktrin-doktrin yang tidak benar, ya pasti akan saya hadapi. Saya hanya takut akan murka Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu Winda ya. Ya. Ibu Winda, pertanyaannya begini. Karena kalau kita lihat Lemhanas ini lembaga ketahanan nasional. Ada nggak program-program Lemhanas yang memang artinya memberikan edukasi untuk masyarakat bawah supaya bersama-sama menjaga NKRI? Itu ada nggak programnya? Tentunya ada ya Pak ya. Kalau khususnya dari organisasi kami notaris itu orang-orang yang masuk di notaris itu ditawarkan untuk mengikuti Lemhanas, pendidikan Lemhanas. Jadi Taplai Lemhanas itu ada yang masuk melalui PPRA, PPSA, Taplai, TOT atau P3DA. Nah, tergantung dari mana mereka akan masuk. Nah, artinya kan mereka harus melalui tahap ujian. Nah, itu nanti akan diterima pada periode atau kelas yang seperti apa, golongan yang seperti apa. Karena kan ada fase-fasenya, itu untuk pendidikan yang TNI atau Polri atau untuk kedinasan. Nah, seperti itu. Banyak sih program-program Lemhanas yang di masyarakat itu bagus untuk orang-orang sebetulnya untuk ini ya. Contohnya kayak guru-guru itu kan tidak mungkin tatap muka, kan training of. Nah, jadi dan ini kan beberapa alumni bukan pergerakan ya, artinya mereka berusaha untuk menyatukan silang pendapat ini yang para alumni tahu, dan mereka juga berusaha untuk mengedukasi masyarakat bahwa contoh kejadian yang baru saja terjadi di Pulau Batam, di Kepulauan Rempang itu sebetulnya tidak ada perpecahan ya, kalau saya bilang itu hanya provokasi. Yeah. Jadi saya pribadi sebagai alumni Lemhanas juga prihatin dengan adanya kondisi yang seperti itu, dengan media yang menggembar-gemborkan bahwa TNI Polri pecah, TNI Polri menekan masyarakat dengan gambar yang sebetulnya nggak pantas untuk ditayangkan menurut saya pribadi. Makanya saya menghimbau kepada rekan-rekan yang Lemhanas atau yang orang-orang pada umumnya